Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bu, nama saya Muhammad Lodni Gurusinga dengan NIM 252276. Di sini saya melakukan presentasi dengan memenuhi tugas Ibu yang membuat video pembelajaran 5 materi. Mulai dari materi ke-8 yaitu sistem operasi. Yang pertama, kita masuk ke pengertian sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak inti yang berfungsi sebagai pengelola sumber daya komputer, baik perangkat keras atau hardware maupun perangkat lunak atau software, serta sebagai jembatan antara pengguna dengan perangkat komputer. Sistem operasi ditempatkan sebagai lapisan paling dasar dalam sistem komputer dan mulai bekerja sejak komputer dinyalakan. Tanpa sistem operasi, komputer tidak dapat menjalankan program aplikasi apapun. Selanjutnya, tujuan utama sistem operasi adalah untuk mengolah sumber daya komputer secara efisien dan menyediakan lingkungan yang stabil bagi pengguna dan aplikasi agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Sistem operasi bertindak sebagai penghubung antara perangkat keras dan perangkat lunak sehingga pengguna dapat berinteraksi dengan komputer tanpa harus memahami detail teknis perangkat kerasnya. Selanjutnya, fungsi sistem operasi. Yang pertama, sebagai pengelola sumber daya. Sistem operasi mengelola semua sumber daya komputer seperti CPU, memori, perangkat penyimpanan, dan perangkat input-output agar dapat digunakan secara efisien dan adil oleh berbagai aplikasi dan proses yang berjalan. Yang kedua, pengelola proses. Mengatur jalannya proses-proses yang berjalan pada komputer, termasuk penjadwalan CPU dan pengendalian eksekusi program agar tidak saling mengganggu. Selanjutnya, ketiga, penyedia antarmuka pengguna. Menyediakan antarmuka yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan komputer, baik berupa antarmuka grafis atau GUI maupun command line. Yang keempat, pengelola tugas atau multitasking. Memungkinkan komputer menjalankan beberapa aplikasi secara bersamaan dan mengatur alokasi waktu CPU untuk setiap aplikasi agar berjalan secara efisien. Yang kelima, keamanan dan pengelolaan pengguna. Melindungi data dan sistem dari akses yang tidak sah dengan mengatur hak akses pengguna dan menjaga integritas sistem. Yang keenam, manajemen jaringan. Mengelola komunikasi data dan koneksi jaringan agar komputer dapat terhubung dengan jaringan lokal maupun internet dengan aman dan lancar. Yang ketujuh, fungsi tambahan modern. Sistem operasi juga mendukung virtualisasi, memungkinkan satu perangkat keras menjalankan beberapa mesin virtual, serta menyediakan fitur-fitur untuk meningkatkan produktivitas dan kemudahan penggunaan. Selanjutnya, masuk ke dalam sistem operasi sebagai manajer sumber daya. Bentin lu. Ambil laptop ni ya. Selanjutnya, sistem operasi sebagai manajer sumber daya. Sistem operasi berperan sebagai manajer utama dalam mengelola sumber daya komputer agar dapat digunakan secara efisien dan adil oleh berbagai program dan pengguna. Fungsi ini sangat penting untuk menjaga agar komputer dapat berjalan dengan stabil dan optimal. Selanjutnya, peran sistem operasi dalam pengelolaan sumber daya. Yang pertama, manajemen CPU atau prosesor. Sistem operasi mengatur penggunaan CPU dengan teknik penjadwalan atau scheduling yang memastikan setiap proses mendapatkan waktu eksekusi yang wajar dan tidak saling mengganggu. Algoritma seperti round robin atau first come first serve digunakan untuk membagi waktu CPU secara adil antara proses yang berjalan. Yang kedua, manajemen memori. Sistem operasi mengalokasikan memori secara efisien kepada setiap program yang berjalan, menggunakan teknik seperti pegging dan segmentation untuk menghindari tumpang tindih memori antar proses. Untuk sistem operasi juga mengelola memori virtual untuk memperluas kapasitas memori fisik dan melindungi ruang memori antar proses agar tidak rusak. Yang ketiga, manajemen perangkat input atau output. Sistem operasi mengelola komunikasi antar perangkat keras, input, output dengan perangkat lunak melalui driver khusus dan mengatur antrian permintaan input-output agar perangkat keras dapat digunakan secara efisien. Fungsi spooling juga digunakan untuk perangkat yang lambat seperti printer. Yang keempat, manajemen penyimpanan. Sistem operasi mengatur penyimpanan data secara permanen melalui sistem file, mengelola direktori, hak akses file, serta menggunakan teknik caching dan buffering untuk meningkatkan kecepatan akses data. Sistem operasi juga menangani fragmentasi data agar performa penyimpanan tetap optimal. Selanjutnya,
Manajemen jaringan. Sistem operasi mengelola protokol komunikasi, jaringan, keamanan jaringan seperti firewall dan enkripsi, serta pengaturan bandwidth agar koneksi jaringan berjalan lancar dan aman. Selanjutnya, sistem batch sederhana. Sistem batch sederhana adalah suatu metode pengolahan data di mana pekerjaan yang memiliki karakteristik atau jenis yang sama dikumpulkan terlebih dahulu menjadi satu kelompok, kemudian dijalankan secara berurutan atau kelompok demi kelompok tanpa interaksi langsung dari pengguna selama proses berjalan. Selanjutnya, ciri-ciri sistem batch sederhana. Pengumpulan job atau job-job yang mirip atau sejenis dikumpulkan atau dijalankan secara kelompok. Yang kedua, eksekusi berurutan. Setelah satu kelompok job selesai diproses, kelompok berikutnya akan dijalankan secara otomatis dan tidak ada interaksi. Yang ketiga, tidak ada interaksi langsung pengguna. Pengguna menyerahkan pekerjaan kepada operator atau sistem dan tidak berinteraksi langsung selama proses batch berlangsung. Yang keempat, penggunaan monitor presiden. Yang sistem menggunakan program kecil yang selalu berada di memori utama atau resident monitor untuk mengontrol eksekusi job secara otomatis dari satu job ke job berikutnya. Yang kelima, penggunaan offline, processing dan spooling. Data yang akan diproses biasanya disimpan terlebih dahulu, misalnya di tab atau di disk, sebelum diproses oleh CPU, sehingga CPU tidak perlu menunggu input atau output selesai dan dapat bekerja lebih efisien. Selanjutnya, cara kerja sistem batch sederhana. Yang pertama, job-job dikumpulkan dan disusun dalam antrian. Yang kedua, sistem membaca job satu persatu dan menempatkannya di memori utama. Yang ketiga, CPU mengeksekusi job tersebut hingga selesai. Yang keempat, setelah job selesai, hasilnya dicetak atau disimpan. Kemudian sistem melanjutkan ke job berikutnya. Yang kelima, proses ini berlangsung secara otomatis tanpa interaksi pengguna sampai semua job dalam batch selesai diproses. Selanjutnya, contoh penggunaan. Pemrosesan transaksi perbankan yang dikumpulkan selama sehari dan diproses sekaligus di malam hari. Sistem penggajian karyawan yang dijalankan secara periodik. Ketiga, pengolahan data dalam sistem e-commerce yang mengumpulkan pesanan sepanjang hari dan memprosesnya sekaligus pada waktu tertentu. Selanjutnya, sistem batch canggih. Sistem batch canggih adalah proses pengembangan dari sistem batch sederhana yang dirancang untuk mengatasi keterbatasan kecepatan perangkat input-output dibandingkan dengan kecepatan prosesor. Pada sistem batch sederhana, perangkat input-output selesai bekerja. Pada sistem batch sederhana, prosesor seringkali menganggur, menunggu perangkat input atau output selesai bekerja. Sistem batch canggih mengatasi masalah ini dengan cara menjalankan beberapa program secara bersamaan, sehingga prosesor selalu sibuk dan tidak menganggur. Selanjutnya, karakteristik sistem batch canggih. Multiprogramming, multiple program dalam memori. Beberapa program dimuat ke dalam memori utama secara bersamaan. Prosesor beralih dengan cepat dari satu program ke program lain sehingga memaksimalkan pemanfaatan CPU. Yang kedua, pengalihan kontrol cepat. Prosesor secara cepat berpindah-pindah antara program yang berbeda untuk menghindari waktu tunggu akibat operasi input-output. Yang ketiga, penggunaan timer atau pewaktu. Timer digunakan untuk mencegah suatu job memonopoli CPU terlalu lama, sehingga CPU dapat beralih ke job lain secara adil. Yang keempat, proteksi memori. Sistem batch canggih melindungi area memori yang digunakan oleh monitor atau sistem operasi agar tidak diubah oleh program pengguna. Jika terjadi pelanggaran, sistem akan mendeteksi error dan membatalkan job yang bermasalah. Yang keenam, manajemen memori dan penjadwalan. Selanjutnya adalah materi yang kedua, yaitu set instruksi. Kita masuk ke pengertian set instruksinya. Set instruksi adalah kumpulan lengkap instruksi yang dapat dimengerti dan dijalankan oleh sebuah CPU. ESA merupakan spesifikasi dari semua kode biner atau opcode yang diimplementasikan dalam rancangan prosesor tertentu dan mencakup jenis data, jenis instruksi, register, mode pengalamatan, arsitektur memori, penanganan interupsi, pengecualian, dan operasi input atau output eksternal. Selanjutnya kita masuk ke definisi set instruksi. Set instruksi dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis operasi. Yang pertama, operasi aritmatika dan logika. Yang kedua, transfer data antara register, memori atau input-output. Yang ketiga, kontrol alur program, misalnya jam atau halte.
Yang keempat, operasi input atau output eksternal. Selain itu, instruksi juga dapat dibedakan berdasarkan format dan mode pengelamatan yang digunakan. Selanjutnya, elemen-elemen instruksi. Elemen utama dalam sebuah instruksi mesin meliputi operasi kode atau opcode, menentukan operasi yang akan dilaksanakan oleh CPU. Yang kedua, source operan reference, menunjukkan lokasi data input untuk operasi. Yang ketiga, result operan reference, menunjukkan lokasi hasil operasi. Yang keempat, next instruction reference, memberitahu CPU instruksi berikutnya yang harus diambil. Selanjutnya yaitu format instruksi. Format instruksi adalah tata letak bit-bit dalam instruksi yang merepresentasikan elemen-elemen instruksi. Contohnya format 3 alamat, opcode alamat 1, alamat 2, alamat 3. Yang kedua, format 2 alamat atau 1 alamat juga umum digunakan tergantung arsitektur prosesor. Yang ketiga, format ini menentukan bagaimana instruksi diinterpretasikan oleh CPU. Selanjutnya, optimalisasi set instruksi. Optimalisasi set instruksi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi eksekusi program dengan yang pertama, meminimalkan jumlah instruksi yang diperlukan untuk operasi tertentu. Yang kedua, mengurangi kompleksitas decoding instruksi. Yang ketiga, menyesuaikan format instruksi agar sesuai dengan pipelin dan mikroarsitektur CPU. Yang keempat, optimalisasi ini penting untuk meningkatkan performa dan mengurangi penggunaan sumber daya. Selanjutnya, perbandingan set instruksi. Set instruksi berbeda antara arsitektur prosesor. Contohnya, Intel x86 menggunakan set instruksi Complex Instruction Set komputer yang memiliki instruksi kompleks dan panjang. Yang kedua, ARM menggunakan set instruksi Reduced Instruction Set komputer yang lebih sederhana dan efisien. Perbedaan ini mempengaruhi kecepatan, ukuran kode, dan kompleksitas desain prosesor. Yang terakhir yaitu pengembangan set instruksi. Pengembangan set instruksi melibatkan penambahan instruksi baru, peningkatan mode pengelamatan, dan penyesuaian dengan teknologi mikroarsitektur terbaru. Contohnya pengembangan ISA modern mencakup dukungan untuk multimedia, keamanan, dan instruksi paralel. Pengembangan ini juga mempertimbangkan kompatibilitas dengan perangkat lunak agar tidak terjadi gangguan. Mungkin sekian dari penyampaian materi yang kedua saya, Bu. Saya lanjutkan ke materi yang ketiga. Terima kasih, Bu. Selanjutnya adalah materi yang ketiga, yaitu mode pengelamatan. Mode pengelamatan adalah bagaimana cara menunjukkan dan mengelamati suatu lokasi memori pada sebuah alamat di mana operan akan diambil. Mode pengelamatan diterapkan pada set instruksi, di mana pada umumnya instruksi terdiri dari opcode, kode operasi, dan alamat. Setiap mode pengelamatan memberikan fleksibilitas khusus yang sangat penting. Mode pengelamatan ini meliputi direct addressing, indirect addressing, immediate addressing, register addressing, register indirect addressing, displacement addressing, dan stack addressing. Selanjutnya, kita masuk mengenai teknik dalam model pengelamatan. Yang pertama ada immediate addressing atau pengelamatan segera. Mode pengelamatan immediate addressing sangat umum dipakai karena harga yang akan disimpan dalam memori langsung mengikuti kode operasi dalam memori. Mode ini digunakan saat suatu harga atau konstanta diketahui saat program dibuat dan tidak akan dirubah selama eksekusi program. Yang kedua, direct addressing atau pengelamatan langsung. Direct addressing merupakan mode pengelamatan untuk mentransfer data antar memori dan register. Teknik ini banyak digunakan pada komputer lama dan komputer kecil, hanya memerlukan sebuah referensi memori dan tidak memerlukan kalkulus khusus. Yang ketiga, indirect addressing atau pengelamatan tak langsung. Mode pengelamatan indirect addressing sangat berguna karena dapat memberikan fleksibilitas tinggi dalam mengelamati suatu harga. Mode ini pula satu-satunya cara untuk mengakses 128 bit lebih dari RAM internal pada keluarga 8052. Selanjutnya, register addressing atau pengelamatan register. Mode pengelamatan register mirip dengan mode pengelamatan langsung. Perbedaannya terletak pada file alamat yang mengacu pada register, bukan pada memori utama. File yang mereferensi register memiliki panjang 3 atau 4 bit, sehingga dapat mereferensi 8 atau 16 register general purpose. Mana sok yang di? Selanjutnya, register indirect addressing atau pengelamatan tak langsung register. Mode pengelamatan register tidak langsung mirip dengan mode pengelamatan tidak langsung. Perbedaannya adalah file
alamat mengacu pada alamat register. Letak operan berada pada memori yang dituju oleh isi register. Keuntungan dan keterbatasan pengelamatan register tidak langsung pada dasarnya sama dengan pengelamatan tidak langsung. Keterbatasan file alamat diatasi dengan pengaksesan memori yang tidak langsung sehingga alamat yang dapat diferensi makin banyak. Dalam satu siklus, pengambilan dan penyimpanan mode pengelamatan register tidak langsung hanya menggunakan satu referensi memori utama sehingga lebih cepat daripada mode pengelamatan tidak langsung. Selanjutnya, displacement addressing. Mode pengelamatan indirect addressing sangat berguna karena dapat memberikan fleksibilitas tinggi dalam mengalamati suatu harga. Mode ini pula satu-satunya cara untuk mengakses 128 bit lebih dari RAM internal pada keluarga 8052. Selanjutnya, stack addressing. Stack adalah array lokasi yang linear. Push down list, last in first out. Stack merupakan blok lokasi yang terbaik. BTIR ditambahkan ke puncak dengan stack sehingga setiap blok akan terisi secara parsial. Yang berkaitan dengan stack adalah pointer yang nilainya merupakan alamat bagian paling atas stack. Ini selanjutnya adalah gambar dari immediate addressing atau pengelamatan segera ya Bu. Terus ini yang gambar dari direct addressing atau pengelamatan langsung. Selanjutnya gambar dari indirect addressing atau pengelamatan tak langsung. Yang keempat register addressing atau pengelamatan register. Yang kelima ada register indirect addressing atau pengelamatan tak langsung register. Yang keenam ada displacement addressing dan yang terakhir adalah gambar dari stack. Selanjutnya, mode pengelamatan adalah bagaimana cara menunjuk dan mengalamati suatu lokasi memori pada sebuah alamat di mana operan akan diambil. Mode pengelamatan ini meliputi teknik-teknik yang tadi, Bu. Dan latar belakangnya yaitu pada masa globalisasi ini, era akan semakin canggih. Ini di mana dalam teknologi sangat berkembang pesat, khususnya komputer. Komputer dirancang untuk mempermudah dalam pekerjaan manusia. Dimulai dari pengenalan komputer Pentium, 1, 2, 3, 4, dan sekarang yang lebih baru lagi, yaitu laptop. Semua evolusi komputer tersebut bertujuan untuk melengkapi komputer Pentium yang sebelumnya. Semakin canggih teknologi yang kita gunakan, tentunya kita harus mengerti bagaimana cara kerja, juga mengerti bagian-bagian dalam komputer tersebut agar tidak hanya mampu menggunakan namun juga mampu mengatasi masalah apabila terjadi sesuatu dengan komputer kita untuk kita belajar organisasi komputer. Mungkin sekian dari penyampaian materi saya yang ketiga ini, Bu. Saya lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu materi keempat. Oh nikah, biar jenda. Selanjutnya kita masuk ke materi sistem multiprosesor. Materi keempat. Pengertian sistem multiprosesor adalah sistem komputer yang memiliki dua atau lebih unit pemrosesan CPU yang bekerja secara bersamaan dalam satu sistem. Setiap prosesor dapat menjalankan instruksi secara paralel dan berbagi akses ke memori utama serta perangkat periferal. Tujuan utama sistem ini adalah meningkatkan kecepatan eksekusi dan throughput pekerjaan dengan membagi tugas di antara beberapa prosesor. Multiprosesor memungkinkan eksekusi beberapa program proses perangkat lunak secara simultan. Berbeda dengan multiprogramming yang lebih mengacu pada pengelolaan proses dalam satu prosesor. Sistem multiprosesor sering digunakan dalam server, desktop, laptop, dan perangkat mobile untuk meningkatkan performa dan kehandalan sistem. Selanjutnya ada definisi multiprosesor. Selanjutnya jenis-jenis sistem multiprosesor. Multiprosesor memori bersama. Semua prosesor berbagi memori utama yang sama sehingga setiap prosesor dapat mengakses data yang sama secara langsung. Cocok untuk tugas yang memerlukan komunikasi intensif antar prosesor. Yang kedua, multiprosesor memori terdistribusi. Setiap prosesor memiliki memori sendiri-sendiri dan berkomunikasi melalui jaringan interkoneksi. Cocok untuk tugas yang dapat diparalelkan secara independen. Yang ketiga, proses yang memiliki beberapa inti pemrosesan dalam satu chip fisik memungkinkan eksekusi paralel dalam satu proses fisik.
Yang keempat, persistem dengan prosesor yang terpisah dan memiliki memori sendiri-sendiri, berkomunikasi melalui jaringan. Selanjutnya, kelebihan sistem multiprosesor. Peningkatan throughput dapat menjalankan lebih banyak proses secara bersamaan, sehingga mempercepat penyelesaian tugas. Yang kedua, ekonomi skala. Perangkat keras seperti memori dan peripheral dapat digunakan bersama, sehingga lebih efisien dan ekonomis. Yang ketiga, peningkatan keandalan. Salah satu prosesor mengalami gangguan, tugasnya dapat diambil alih oleh prosesor lain, sehingga sistem tetap berjalan. Yang keempat, penggunaan efisien sumber daya. Dengan pembagian tugas yang baik, sumber daya sistem dapat dimanfaatkan secara optimal. Selanjutnya, kelemahan sistem multiprosesor. Kompleksitas pengelolaan. Memerlukan sistem operasi dan perangkat lunak yang mampu mengatur koordinasi dan sinkronisasi antar prosesor agar tidak terjadi konflik akses memori. Yang kedua, biaya awal lebih tinggi. Pengadaan perangkat keras dengan banyak prosesor dan sistem pendukungnya lebih mahal dibandingkan sistem uniprosesor. Yang keempat, masalah bottleneck pada bus dan memori. Jika banyak prosesor mengalami memori yang sama secara bersamaan, dapat terjadi penurunan performa akibat antrian akses memori. Yang keempat, kesulitan dalam pemrograman. Pemrograman paralel membutuhkan teknik khusus agar proses dapat berjalan efisien dan sinkron. Mungkin sekian Bu, materi keempat dari saya. Saya lanjut ke materi yang terakhir, materi yang kelima. Terima kasih Bu. Selanjutnya, materi yang terakhir yaitu prosesor superskalar. Prosesor superskalar adalah arsitektur CPU yang mampu mengeksekusi beberapa instruksi secara paralel dalam satu siklus clock menggunakan teknik pipelining dan unit fungsional ganda. Konsep ini bertujuan meningkatkan kinerja dengan memanfaatkan paralelisme tingkat instruksi. Yang kedua, penerapan arsitektur superskalar. Contoh prosesor yang mengadopsi teknologi ini meliputi yang pertama ada keluarga Intel, Pentium, Core i-series, Xeon. Yang kedua produk AMD, ada Athlon, Ryzen, dan Opteron. Yang ketiga prosesor RISC, ada MIPS R10000 dan DEC Alpha 21264. Selanjutnya, implementasi nyata terlihat melalui yang pertama multiple execution units. Memiliki beberapa LU, unit aritmatika logika, dan FPU, unit floating point, untuk menangani operasi berbeda secara bersamaan. Yang kedua, dynamic instruction scheduling, menggunakan teknik output of order execution untuk mengoptimalkan penggunaan resource. Yang ketiga, branch prediction, memprediksi alur program untuk menghindari pipeline stall akibat percabangan instruksi. Yang keempat, register renaming, mengatasi ketergantungan data dengan memetakan ulang register virtual ke fisik. Yang selanjutnya, permasalahan utama, ketergantungan data. Yang pertama ada read after write. Instruksi membutuhkan data yang belum dihasilkan. Yang kedua, write after read, konflik penulisan sebelum pembacaan selesai. Yang ketiga, write after write, penulisan berurutan ke lokasi sama. Yang kedua, ada penambahan unit paralel, meningkatkan konsumsi daya dan ukuran DIE. Yang ketiga, batasan paralelisme, tidak semua kode program memiliki potensi paralelisme yang tinggi. Yang keempat, ada branch misprediction, kesalahan prediksi cabang menyebabkan pembatalan eksekusi spekulatif. Dan yang terakhir adalah teknik mitigasi seperti speculative execution, register forwarding, dan algoritma prediksi cabang canggih. Misalnya Perceptron Based Predictor terus dikembangkan untuk mengatasi masalah ini. Meskipun menghadapi tantangan desain, arsitektur superskalar tetap dominan dalam prosesor modern karena peningkatan kinerja signifikan yang ditawarkan. Mungkin sekian dari penyampaian seluruh materi dari video pembelajaran yang saya bikin, Bu. Kurang dan banyak salahnya saya mohon maaf. Terima kasih banyak Bu. Sebelumnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.